Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita belajar lagi kimia di hari ini. Mudah-mudahan masih kondisi sehat dan seterusnya kita sehat. Kita bisa menyelesaikan sekolah ini dengan baik nantinya. Dan tentunya dengan prestasi yang luar biasa. Anak-anakku, hari ini kita akan lanjutkan tentang sifat kualitatif yang berikutnya, yaitu osmosis atau tekanan osmosis. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari osmosis? Kalau saya gambarkan seperti ini, anak. Jadi osmosis itu merembesnya. Jadi kalau kalian tahu ada akar pohon, nah itu kan makannya kan lewat akar. Itu kalau pohonan makan enggak lewat mulut seperti kita, tapi lewat akar. Itu merembes. Jadi dari tanah menuju ke pohon. Nah, peristiwa itu dikenal dengan peristiwa osmosis. Tentunya kalian sudah paham dan kenal sekali waktu di kelas SMP dulu. Tentunya kalian kan dari SMP dan MTS yang baik-baik, artinya yang luar biasa. Sehingga pernah kenal dengan ilmu ini. Di IPA tentunya, waktu itu ya. Nah, ini sekarang anak-anak kita lanjutkan mempelajarinya. Osmosis itu setelah masuk, biasanya itu akan menekan. Nah, tekanan itulah yang dikenal dengan tekanan osmosis. Jadi gambarannya seperti ini. Ini gambarannya, jadi ini awalnya, ini sama. Ini larutan gula pekat, kemudian ini air saja. Ini ada pembatasnya, namanya selaput permeable. Tipis ya, ini seperti usus lah. Kalau kita di usus, kalau di pohon itu di akar itu tipis sekali. Nah, ini lama-lama kalau didiamkan begini, airnya merembes ke sini. Sehingga lama-lama yang gula ini menjadi semakin tinggi seperti ini, sedangkan airnya semakin rendah. Ya, ini kalau ditaruh sesuatu yang digunakan menahan, nah tahanan ini akan kena tekan. Nah, tekanan ini yang dikenal dengan tekanan osmosis. Jadi tekanan yang ditimbulkan akibat merembesnya pelarut menuju zat atau menuju larutan. Jadi seperti ini. Bagaimana hubungan tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan? Menurut Van Hoff seperti itu. Tekanan osmosis, tekanan osmotik, larutan encer dapat dihitung dengan rumus seperti itu. Sudah. Saya hanya menjelaskan P yang dimaksud. P ini tekanan osmotiknya. V ini adalah volume dalam satuan liter. N ini adalah mol zat terlarut maksudnya. R ini adalah tetapan gas, rumusnya ini, nilainya ini. Kemudian T ini satuan Kelvin, jadi suhu dalam satuan Kelvin. Satuan Kelvin itu apabila suhu Celcius, misalnya kamu punya suhu atau ada kondisi suhunya 25 derajat Celcius. Maka Kelvinnya berapa? Ya 25 derajat Celcius ditambah dengan 273. Berapa? Ya, 298. Sip, pinter kalian. Nah, itu ya. Jadi untuk tekanan osmotik, sehingga kalau dirumuskan secara sederhana, mol per V kemarin kan sudah, atau di kelas 11 dulu kita kan sudah bahas mengenai molaritas. N per V itu molar, pakai R ya, enggak pakai L gitu ya. Waktu itu asam basa kalau enggak salah. Timbangan juga belajar ini. Nah, ini ada molar. Jadi kalau disebut di sini P sama dengan MRT. Biar mudah menghitung menghafalnya morot gitu aja sudah. MRT. M besar ya, bukan M kecil. Kalau M kecil molar. Sehingga kalau diterapkan dalam soal, anak-anakku, contoh soalnya seperti ini. Andaikan saya punya soal seperti ini soalnya, maka bisa diselesaikan. Yang pertama diketahui apa saja sih ureanya. Karena di sini urea 6 gram dalam 1000 ml air. Air itu kalau tidak diketahui Rho-nya atau massa jenisnya dianggap 1 gitu ya. Sehingga ketemu. Kalau ini digunakan molaritas, maka tidak usah diganti jadi gram, sudah jadi liter aja gitu ya, jadi liter. Ketemunya jadi seperti ini. Ya.
Ini step-stepnya. Pi diketahui adalah molar kali R kali T. Molar sendiri adalah gram per m, R karena ini molnya, ya, masih ingat ya. Nah, ini volumenya. Volumenya di sini ada 1000, maka tinggal iya masukkan gitu ya. Jadi R-nya seperti itu. Nah, sehingga pi-nya kalau dihitung pakai, ya biar cepat tidak apa-apa, pakai kalkulator tidak apa-apa. Kamu ya bisa dihitung tangan tidak apa-apa. Ya. Hasilnya seperti ini. Kok bisa 300? Iya 27 ditambah 273 ini loh 300 kan. Ini 300-nya dari sini ya. Nah, hasilnya adalah 0,1 kali ini. Maka komanya maju jadi 2,46 atmosfer. Ini pi-nya. Nah, kalau sudah bisa, ayo kita latihan soal seperti tadi kemarin-kemarin. Apabila ada contoh soal, kita latihan. Soalnya ya, nanti bisa diulang-ulang. Kalau tidak nutut, nih masa tidak nutut videonya di pause gitu aja, tulis, kerjakan. Seperti kemarin, ngirimnya lewat Google Classroom. Sudah saya siapkan. Dan contoh tolong ngirimnya kalau bisa jadi satu file ya. Jadi misalnya 2 PDF, jadikan satu dulu, digabung, setelah itu baru dikirim. Ya. Terus teman-teman yang tidak bisa ya diajari. Sehingga ini masih kemarin yang masih ngumpulkan tidak banyak. Ada beberapa anak yang belum mengumpulkan, tolong dihubungi, diajari caranya ngirim. Saya takutnya dia tidak bisa ngirim. Sebenarnya bisa ngitung tapi tidak bisa ngirim ya. Itu tolong diajari. Ini contoh itu. Kemudian sifat koligatif larutan elektrolit. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang non elektrolit, hanya bedanya di sini. Ini contohnya saya ambilkan NaCl dan K2SO4. NaCl itu anak-anak kalau diuraikan jadi ionnya jadi Na+ dan Cl-. Ini seperti di waktu kelas 10 dulu ya. Dulu waktu kamu masih lucu-lucunya itu, sekarang nggak lucu lagi dah tua gitu ya. Nah, ini kalau dihitung awalnya 1 jadi 2, Na-nya 1, Cl-nya 1. Sehingga di situ N-nya sama dengan 2. Ini yang disebut biner itu seperti ini. Jadi kalau ada molekul biner, maksudnya dia pecahnya jadi 2, seperti ini. Sedangkan K2SO4 kalau diurai dulu menjadi 2K+, 2K+ dan SO4 2-. Seperti ini kan. Jadi kalau dihitung, ininya 2, ininya 1, jadi dihitungnya jadi jadi 3 gitu ya. Itu jadi hitung. Itu kalau K2SO4 terurainya jadi seperti ini. Dulu masih ingat itu waktu di kelas 10, 11 urainya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana rumus-rumus koligatif yang lain? Nah, rumus-rumus sifat koligatif yang lain ini itu bedanya ada I-nya. Jadi ada I-nya. Untuk yang non elektrolit tidak ada I-nya. Sedangkan untuk yang elektrolit ditambah ini. I ini faktor Van Hoff. Karena pecahnya itu tadi. Kalau yang non elektrolit kan tidak pecah. Jadi N-nya tetap 1 lah. Kalau N-nya 1 dikurangi 1 lah 0 lah. Ya, jadi 0. Makanya di sini I-nya sama dengan 1. Nah, 1 kan semua bilangan, kalau dikalikan 1 kan ya bilangan itu sendiri. Makanya untuk yang non elektrolit tidak dipakai ini. Tapi yang elektrolit artinya bisa menjadi ion begini, ini disesuaikan pecahnya. Kalau dia itu pecah jadi 2, N-nya diganti 2. Kalau pecahnya jadi 3, ya N-nya diganti 3. Sedangkan alfanya ini adalah derajat ionisasinya. Tidak semua zat itu terurai sempurna. Ada zat yang terurai sempurna, ada yang enggak. Contoh gini. Misalnya kayak kayak garam. Garam itu terurai sempurna. 100% dari katakan 100 garam semuanya jadi Na+ dan semuanya jadi Cl-. Itu kalau NaCl garamnya. Tapi kalau itu asam lemah misalnya, asam asetat misalnya, maka tidak semuanya pecah jadi H+ dan asetat. Tapi ada sebagian masih jadi CH3COOH.
Makanya derajat ionisasinya tidak lagi 1. Nah, kalian harus pahami bahwa derajat ionisasi itu nilainya antara 0 dan 1. Tidak boleh derajat ionisasi 2. Tidak bisa. Kenapa? Orang itu nggak mungkin terurai 2. Jadi kalau orang itu 1, terurai maksimal ya 1. Tidak bisa. Orang 1 terurai 3. Tidak bisa gitu ya. Jadi kalau terurai separuh, boleh. Misalnya tangannya tok protol. Tidak apa-apa. Kepalanya saja gitu ya, yang protol. Tidak apa-apa. Itu namanya terurai sebagian. Alfanya tidak 1, tapi 0, sekian. Gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi kalian memahami alfa yang dimaksud adalah terurainya. Ya, terurainya. Nah, kita lanjutkan bagaimana rumus-rumusnya. Jadi semua rumus dari sifat koligatif yang ada 4 kemarin itu semuanya dikalikan dengan I kalau itu larutannya adalah larutan elektrolit. Kalau non elektrolit I-nya tidak ada karena I-nya semuanya nilainya 1. Di mana I itu ini rumusnya. Khusus untuk tekanan uap, pertambahan jumlah partikel diperhitungkan pada fraksi mol pelarutnya dan terlarutnya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Nih sama ya, jadi sebenarnya. Nah, itu penggunaan sifat koligatif larutan. Wah, banyak sekali penggunaan sifat koligatif larutan itu. Terutama di kehidupan sehari-hari, misalnya di industri, di pengetahuan, atau di kehidupan sehari-hari. Itu banyak sekali. Contoh di sini, kalau kalian membuat es krim, itu supaya jadi kulkas jalan, kalau kalian tahu orang jual es dong, itu kemana-mana enggak bawa kulkas itu. Itu karena esnya dikasih garam, biar semakin dingin. Maksudnya itu adalah memanfaatkan sifat koligatif. Cairan anti beku. Oh, buat apa ya cairan anti beku? Ya banyak. Contohnya di Amerika misalnya atau di Eropa sana. Kalau kalian nanti jadi mahasiswa di sana pada saat musim dingin, masa hujan salju. Nah, kalau di radiator mobil itu tidak dikasih zat anti beku, wah, bisa jadi es di dalam itu air radiatornya, maka mobilnya tidak bisa jalan. Maka perlu ada penambahan zat anti beku. Lalu bagaimana menghitungnya? Ya, dihitungkan secara kualitatif bahwa kalau di situ suhunya 0 derajat, ya usahakan titik bekunya di bawah itu, gitu ya, di bawah 0. Pencairan salju di jalan raya. Jadi kalau di daerah yang ada hujan salju, kemudian saljunya numpuk di jalan raya, tidak bisa dilewati mobil. Salah satunya cara yaitu dikasih zat yang bisa mencairkan. Nah, ini menghitungnya pakai sifat koligatif larutan. Jadi berapa ton yang digunakan garam untuk menyiram di jalan raya sehingga jalannya tidak tertutup oleh salju. Loh, memangnya kenapa kalau ditutup sama salju? Ya jadi seki nanti mobilnya, jadi melorot-melorot sendiri gitu, direm tidak bisa gitu. Iya kalau jalannya datar, kalau jalannya naik turun, ya lucu nanti mobilnya gitu ya. Kita lanjut pada menentukan massa molekul relatif. Penentuan massa molekul relatif ini biasanya untuk penemuan-penemuan zat, misalnya ada orang kena racun, loh racunnya apa ya? Nah, ini yang digunakan adalah menghitungnya pakai sifat koligatif. Jadi kamu akan tahu, oh MR-nya sekian, itu racunnya ini jenisnya. Kalau ini jenisnya ini, gitu. Atau mungkin zat yang tidak dikenali, ada zat ingin tahu MR-nya berapa. Ini menggunakan sifat koligatif larutan. Kemudian dibuat juga untuk membuat cairan infus. Jadi infus tidak sembarangan cairan, bisa misalnya air sumur dibuat infus, tidak bisa. Mati orangnya nanti, ya. Maka harus menggunakan zat yang punya tekanan osmosis sama dengan darahnya. Itu menggunakan perhitungan sifat koligatif larutan. Atau yang lain, misalnya di daerah-daerah yang susah air, ya, misalnya di daerah Timur Tengah, gitu. Maka untuk bisa mengambil air bersih, dia menggunakan
distilasi atau disalinasi air laut. Jadi air laut diambil, kemudian dibalik tekanan osmotiknya. Jadi nanti airnya bisa diambil, garamnya bisa dipisahkan dan digunakan untuk masak, sedangkan airnya untuk minuman. Itu di sana. Jadi itu adalah beberapa penggunaan sifat kualitatif dan banyak lagi penggunaan yang lain. Yang penting kalian harus tahu bahwa sifat kualitatif itu penting sekali untuk dipelajari karena nanti kalian akan menggunakan, andaikan menjadi orang-orang yang di daerah yang membutuhkan itu. Misalnya kamu jadi duta besar di Afrika misalnya. Nah, bisa dibuat desalinasi air. Ini contohnya anakku untuk mengerjakan sifat kualitatif larutan elektrolit. Saya ambilkan contoh, ini cara mengerjakan delta TB. Kalau kemarin itu tidak pakai I, nah ini pakai I. Ini pakai I. Nah, kenapa? N-nya ini kelihatan N-nya di sini biner. Biner artinya zat itu terpecah menjadi 2, maka N ini nanti diganti dengan 2. Jadi seperti ini. Ini yang saya lingkar ini. Nah, ini ya. Sip. Jadi ketemunya alfanya sama dengan 0,2. Kenapa? Ini yang ditanyakan derajatnya. Jadi kalian harus menghitung I-nya. Kalau I-nya ketemu, kita masukkan ke sini, alfanya ketemu. Berarti zat elektrolit tadi terurainya hanya 60%. Tidak 100%. Gitu ya. Jadi dari hitungan ini. Ini anak-anak sekalian. Nah, latihan soal sekarang ya. Nah, ini latihannya. Kalian bisa menghitung. Di sini menggunakan biner, mirip dengan ini ya. Nah, cuma yang dihitung lain. Yang ini yang dihitung adalah derajat ionis senyawa elektrolit tersebut. Setelah ditahu angkanya lain, gramnya juga lain, 100 pelarutnya juga lain. Selamat itu ya. Nih anak-anakku, untuk kali ini kalian sudah mempelajarinya. Kalau kalian kesulitan nanti bisa mengulang-ulang video ini sehingga nanti bisa dipahami dengan sempurna. Begitulah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan bertemu kembali dalam kondisi sehat dan kalian masih semangat untuk belajar. Semangat untuk mengikuti pelajaran baik yang kimia atau pelajaran yang lain. Itulah dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.